Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan ngasih tahu info ke kalian seputar penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2021. Nah, sebenarnya jalur ini tuh berlaku untuk semua kampus yang aku sebutin ini, tapi aku di sini akan khusus ngebahas di UIN Jakarta karena aku masih kuliah di UIN Jakarta. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau pengen tahu info-info lainnya seputar penerimaan mahasiswa baru di UIN Jakarta ini, aku bisa jawab. Jadi sebenarnya aku pernah bikin video ini juga di sini, kalian bisa cek. Tapi untuk video itu untuk tahun yang 2020, dan beberapa hari yang lalu itu ada yang DM aku, dia nanyain katanya kalau beberapa jalur masuk di UIN Jakarta itu kok udah tutup kayak gitu. Nah ternyata dia nonton video lama aku yang mana info yang aku sebutin itu jadwal-jadwalnya itu untuk di tahun 2020. Jadi aku memutuskan untuk update lagi info masuk di UIN Jakarta untuk 2021 ini plus jadwal-jadwalnya juga. So langsung aja kita mulai ke video. Oke, jadi aku akan mulai dari dua jalur yang merupakan jalur ini tuh diseleksinya menggunakan prestasi akademik kita di sekolah. Nah, untuk yang pertama yaitu jalur SNMPTN, yaitu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, untuk SNMPTN ini itu dilakukan berdasarkan penelusuran hasil prestasi akademik atau portofolio calon mahasiswa. Untuk SNMPTN aku pernah bikin videonya ini, kalian bisa cek. Itu yang terbaru yang aku infoin seputar SNMPTN. Nah, untuk jadwalnya ini dia untuk jadwal SNMPTN. Selanjutnya untuk jalur yang kedua yang berdasarkan pola seleksi prestasi akademik, yaitu jalur SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan Islam negeri, yaitu UIN, IAIN, atau STAIN. Nah, untuk SPAN PTKIN ini berbeda dengan SNPTN. Kalau SNMPTN itu dilaksanakan atau untuk SPAN PTKIN itu oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Karena SPAN PTKIN ini dilaksanakan khusus untuk perguruan Islam negeri atau perguruan keagamaan Islam negeri. Nah, untuk pola seleksi SPAN PTKIN ini dia berdasarkan prestasi akademik di sekolah, dan siswa yang mendaftar di SPAN PTKIN ini pun harus siswa yang direkomendasikan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Untuk jadwal jalur SPAN PTKIN ini, nah, jadi untuk kedua jalur tersebut, yaitu SNMPTN dan SPAN PTKIN, itu ada beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu tidak ada ujian tertulisnya untuk dua jalur ini. Yang kedua, ujian ini tuh tidak berbayar untuk dua jalur ini, which is ditanggung oleh pemerintah atau oleh Kementerian Agama juga, gratis. Tetapi untuk yang mau mendaftar di dua jalur ini tuh harus siswa atau calon mahasiswa yang berprestasi di sekolahnya. Selanjutnya untuk jalur yang ketiga yaitu jalur SBMPTN. Nah, untuk SBMPTN ini yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Seleksinya SBMPTN ini menseleksi melalui ujian tulis yang berbasis komputer atau UTBK. Itu seperti tahun yang kemarin di 2020 itu tidak ada ujian tertulis langsung datang ke kampus, tapi ujiannya itu berdasarkan ujian berbasis komputer. Lalu untuk biaya pendaftaran di SBMPTN ini
Untuk kalian yang memilih Saintek atau Soshum, itu kalian mendaftar sebesar 200.000. Dan untuk kalian yang memilih jurusan atau jalurnya itu campuran, yang pertama ada di Soshum, yang pertama ada di Saintek, itu sebesar 300.000 untuk biaya pendaftaran jalur SBMPTN. Info penting untuk kalian yang mau daftar di jalur SNMPTN dan juga SBMPTN, kalian wajib meregistrasi di akun LTMPT terlebih dahulu sebelum mendaftar SNPTN dan juga SBMPTN. Jadi kalian wajib membuat akun LTMPT dulu, atau untuk kalian yang udah punya akun LTMPT di 2 tahun sebelumnya, di 2020 kalian udah punya, itu kalian tinggal mendaftar aja jika kalian sudah punya akun LTMPT. Tahapan daftar akun LTMPT ini dia, untuk jadwal-jadwalnya juga. Ada 3 tahapan untuk daftar akun LTMPT. Yang pertama yaitu registrasi awal, di mana kalian akan mengisi data-data siswa, lisan siswa, sekolah, dan data-data diri kalian yang lain. Nah, setelah kalian mendaftar akun, kalian bisa klik daftar. Lalu setelah itu kalian aktivasi akun LTMPT kalian kembali untuk mengisi data-data selanjutnya, data-data selengkapnya seperti mengupload foto, mengisi alamat, dan lain-lain. Nah, setelah itu tahap yang ketiga, kalian harus menyimpan permanen data diri LTMPT kalian ini, dan pastikan tidak ada kesalahan di data ini tuh, karena setelah disimpan secara permanen kalian tidak dapat mengubah data ini kembali. Untuk jadwal tahapan daftar akun LTMPT ini dia. Selanjutnya, untuk kalian yang ingin mendaftar di jalur SPAN PTKIN, itu kalian sebelum mendaftar SPAN PTKIN, kalian pastikan harus mengisi dan memverifikasi PDSS dahulu, atau pangkalan data sekolah siswa. Nanti semua website pendaftaran untuk semua jalur akan aku taruh di description box. Jadi pastikan kalian cek description box video aku. Nanti akan aku cantumin semua link-linknya. Jadi kalian tinggal mengklik dan tinggal daftar aja untuk jalur-jalur masuk di Jakarta. Nah, untuk jalur yang keempat yaitu UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Seperti halnya SPAN PTKIN tadi, untuk kalian yang mau masuk ke perguruan tinggi yang berbasis keislaman seperti UIN, IAIN, atau STAIN, kalian bisa mendaftar di dua jalur ini. Namun untuk UMPTKIN ini seleksinya tidak menggunakan prestasi akademik, tapi menggunakan seleksi ujian tertulis. Dan untuk di tahun 2021 ini, karena masih masa pandemi, jadi ujian tertulisnya itu dilakukan secara online atau daring di website atau menggunakan komputer, dan juga di handphone kalian untuk ujiannya nanti. Untuk jadwal UMPTKIN ini dia. Jalur yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu SPMB Mandiri. Untuk SPMB Mandiri ini singkatan dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri yang diselenggarakan oleh kampus masing-masing. Jadi setiap kampus melaksanakan ujian mandiri yang mana merupakan jalur terakhir dari penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk di UIN Jakarta itu namanya SPMB Mandiri yang diselenggarakan langsung oleh pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk di tahun sebelumnya, di tahun 2020, untuk SPMB Mandiri ini dilaksanakannya tidak lagi menggunakan ujian tertulis, tapi menggunakan seleksi nilai rapor dan prestasi non-akademik calon mahasiswa. Jadi kemungkinan
untuk tahun ini pun karena masih masa pandemi itu akan sama seleksinya, akan menggunakan nilai rapor juga. Tapi belum ada info terbaru untuk jalur SPMB Mandiri UIN Jakarta ini. Nanti kalau ada info terbaru seputar jadwal dan juga info-info seleksinya untuk jalur SPMB Mandiri ini akan aku infokan lagi di video selanjutnya. Jadi itu dia kelima jalur masuk di UIN Jakarta. Semoga video ini dapat bermanfaat info-infonya, dan kalau kalian mempunyai pertanyaan lain seputar penerimaan mahasiswa baru di UIN Jakarta, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Insya Allah kalau aku tahu jawabannya, aku akan langsung jawab, akan langsung aku balas di kolom komentar, atau kalian bisa langsung menanyakannya via DM aku di Instagram aku di sini. Oke, jadi segitu aja video aku kali ini. Thank you for watching and see you on next my video.